Oke, kembali lagi di Hai Indonesia, masih bersama saya Lisa dan Renia di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kalau tadi kita udah ngomongin bucket list before 40, tapi kita udah kelewat Udah semua. kelewatan. Abis itu ngomongin itu. Nah sekarang kita mau ngomongin ini, saya nemu satu topik menarik banget. Makanan-makanan Indonesia yang di Indonesia tuh murah banget. Di luar negeri harganya gila-gilaan. Such as Mie instan. Emang berapa Mbak di sana Mie harganya? instan kan di sini kisarannya 2.500 sampai 3.000 ya. Iya. Di Jepang satu mie instan itu harganya 12.000. Di Korea 11.000, di Kanada 10.000, Amerika 9.000. Widih. Jadi kalau di sini jadi makanannya anak kos, di sana enggak. Di sana istimewa ya. Oh, istimewa. Kemudian ada tempe. Oh iya ini sih. Tempe itu di Eropa harganya bisa mencapai 30.000. Di Jepang lebih mahal lagi 50.000. Padahal tempe di Indonesia yang cuman ya setangan gini Iya. itu cuma 3.000. Iya. Ya kan 3.000. Dan aku soal yang di Jepang ini aku punya pengalaman. Jadi waktu ada kerjaan ke Jepang, kita sempat tinggal di rumah orang Indonesia tapi sudah lama stay di Jepang. Dia usahanya apa? Jualan tempe. Dan dia kaya raya gara-gara tempe. Itu lalu Itu ngeselin banget sih. banget. Jadi kita makannya emang ya oke gitu lumayan. Tiap hari makan tempe. Tapi emang tau nggak kayak gini deh. Kalau aku syuting di luar kota, di Jakarta tuh kayak ngeliat KFC, McD itu ya. Pokoknya makanan fast food tuh kayak aduh males gitu ya. Begitu di luar kota itu dicariin loh. Iya. Kamu juga kayak gitu ya? Enggak terlalu sih. Tapi kan begitu ngeliat itu kayak oke, ada ini Iya. thanks God ya kayak gitu. Merasa kita ada di peradaban gitu ya, gitu kan. BTW, tempe yang Mbak Lisa rasain di Jepang sama yang ada di Indonesia beda nggak? Rasanya lebih apa? Kan di sana mungkin lebih bagus kedelai nggak? Apa sama aja? Atau raginya apa? Coba Ini harusnya mengingat-ingat. tanyanya sama Kemal. Coba. Karena dia perasa. Kalau saya kan makanan apa aja masuk. Enakan Indonesia sih tetap ya. Iya. Lebih sempurna kali ya rasa ininya kali ya, rasa tempenya. Banyak campurannya kali ya. Indonesia kan ada jagung. Kalau kamu beli tempe kan ketemu jagung lah, ntar ketemu apalah, terus habis itu kan pakai daun kan apa segala Iya, macam. Kalau menurut aku dan di sana kan udah diolah aku makannya kan. Oh gitu. Jadi tetap udah jadi. rempah Indonesia asli Indonesia itu emang lebih juara sih, walaupun kayak di Belanda kita akan tetap ketemu rempah-rempah Indonesia gitu kan, tapi tetap kalau menurut aku Rasanya. rasa itu emang Indonesia udah. Iya sih. Tanah kita soalnya Mbak, ditanam di tanah di sini sama dibawa ke sana ditanam di sana mungkin tanahnya beda kali ya. Terus kalau di sini kan bisa boros bumbu ya. Tanahnya. Kalau di sana kan pasti mikir kalau mau pakai Mahal-mahal dikit aja gitu. Yang penting kalau rasanya nggak nyampe seperti yang dimauin, aromanya deh paling enggak gitu. Kalau di sini kan medok banget, bumbu itu sampai medok banget gitu kan. Nah itu. Abis itu setelah itu ada soto. Wah, apa? Soto berapa harganya coba? Di Amerika harga soto semangkoknya adalah 140.000. Di Eropa lebih mahal lagi, 180.000. Widih. Coba 10 mangkok di sini. Di sini kita makan apa ya yang harganya segitu? Makanan Itali. Iya, makanan Itali, 180.000 pizza. 2 gitu pizza, ya kan? Itu pun dapat 2 Dapat gitu 2. loh. Kemudian rendang. Oh, Yes, rendang. juara nih kan, Iya. makanan juara, terlezat. Sepotong, Mbak. Apa? Sepotong rendang, sepotong loh. Potong. Kita juga nggak tahu kan potongannya seberapa gede. Di restoran Padang kita biasanya makan rendang itu disediain dalam satu piring kecil itu 2 potong kan ya. Satunya di sini tuh 15 sampai 20.000. Iya, 300.000 sekilo gitu. Kita makan Bekal dari sini. ya. Oke, pecel lele Mbak, nangis dong Mbak ini Mbak.
Pecel lele berapa Mbak? 225.000 di Swiss. Apa? Lele itu bahasa Inggrisnya? Catfish. Catfish. Ya Allah, lele penyet 225.000 lebih mahal lagi dari rendang. Padahal dia cuma goreng doang, nggak sakit hati tuh yang jualan rendang proses bikinnya. Ya Tuhan, gado-gado. Gado-gado nih makanan favoritnya si campers, para campers nih. Di sini 100. cuma 15.000 sampai 20.000. Di Amerika dong 120.000. Nasi goreng 100.000, di sini 13.000. Mie ayam. Mie 150. ayam Ya. 140, Yuk 102. kita pindah aja yuk. Yuk, mau gue jualan makanan Mie tinggal ayam di ya. luar. Mie ayam 120, di Belanda 140.000. Gak usah Mbak, yang paling pecel lele paling mahal di mana, di negara mana? Itu paling gampang dibikin, paling mahal. Gue pindah ke Swiss, gue jual pecel lele di sana. Jangan sedih, di Belanda pisang goreng satu potong 90.000. Di sini gorengan 50.000 udah sekantor yang makan. aduh. Waduh. Sate. Pisang goreng, Sate itu di Jerman dan di Amerika 150.000. Di sini 150 saya banting gitu. Tukangnya kita banting, bukan lagi gerobaknya. Tapi bener, mertuaku kebetulan kan Belanda kan, ada ini. Nah, jadi di sana tuh ada festival tongtok apa ya, aku lupa diceritain. Satenya itu jualnya itu satu paket itu 4 tusuk. 4 tusuk, 4 tusuk sate sama lontong. Itu harganya sekitar 2 sampai 3 euro. Kebayang nggak 2 sampai 3 euro. Kalau 1 euro misalnya 15.000, 3 euro 45.000 dapat 4 tusuk. Bo, 45.000 di sini lo dapat 10 sampai 15 tusuk. Tergantung yang jualan sate kan. Beli di mana. Aduh nangis. Tetep lah udah. Kalau aku mau jualan, aku mau pindah ke luar negeri, aku mau jual makanan pecel lele. Enggak, udah. Kalau aku enggak. Pisang goreng. Itu lebih mudah. Kebayang nggak satu Iya sisir sih. itu isi 12. Iya. Satu sisir isi 12 tambah tepung terigu. Kalau mau enakan dikit dikasih Keju. susu baking gitu ya, apa segala macam biar ngembang. Modal kita baliknya gila-gilaan 900.000. Iya loh gila. Tapi Mbak di sana harga pisang berapa dulu? Ya, bukan masalah harga pisang berapa dulu, ada pisang gaji nggak di Iya, sana, pisang makanya. kepok gitu. Kalau pakai Jangan-jangan- sunflower kan nggak bisa digoreng. Jangan kita nggak harus enak. bikin kebon dulu di sana. Sementara di sini ke Iya. belakang rumah ada pisang, kemana-mana ada pisang. Ini satu potongnya Mbak 90.000 nih Iya, pisang goreng. satu itu. Ya Allah, gila nih, bener-bener mau naik haji. Kayaknya seru tuh memang ya. Aduh ya ampun, lanjut Mbak, kita terkesima sampai nggak bisa ngomong lihat harga makanan. Lanjut habis gitu Segitu-gitunya. ngomongin, nah karena kita tadi udah ngomongin jualan dan lain sebagainya, sekarang kita mau ngomongin tips, siapa tahu Renia mau pergi ke luar Iya, negeri. mau jualan pecel lele. Ini ada tips menggunakan pesawat di masa pandemik ya. Yang pertama adalah jangan menggunakan moda transportasi umum untuk ke bandara. Satu, gunakan kalau bisa dianterin keluarga. Terus tidak menyentuh apapun di bandara. Ini kayak aku ke anakku, don't touch anything kalau pergi kemana-mana. Aduh sorry. Pilihlah kursi dekat jendela. Oke, terus tidak perlu menggunakan sarung tangan. Nggak enak juga ya sebenarnya kalau pakai sarung tangan terus-terusan tuh ya. Iya. Karena jadi apa? Malah memperbesar kemungkinan seseorang terkontaminasi karena Iya. keringat kan. Menyerap. Betul. Kain menyerap. Terus habis itu ada tetap kenakan masker. Jadi di pesawat maupun ini tetap kita pakai masker. Kurangin intensitas ke kamar mandi, berarti sebelum naik pesawat kurangin minum yang membuat kita sering ke kamar mandi seperti teh atau kopi.
bawalah medical kit yang dibutuhkan. Jadi kalau yang udah pasti sih hand sanitizer, tisu antibakteri, masker ya kan. Kalau perlu bawa spray toilet sama obat-obatan itu udah pasti. Melapor kepada petugas medis tentang kondisi kesehatan terkini itu harus. Iya. Konsumsi makanan bergizi iya, dan bantu dengan minum vitamin. Yes. Minum Itu vitamin, vitamin C. Cuman ya Mbak, ada dengan pandemi ini kan kita kalau mau perjalanan di pesawat tuh pasti kan agak ada bosennya kalau kita nggak bawa handphone atau nggak bisa nonton film atau nggak ada hiburan lah. Orang pasti kan tidur ya. Karena di masa pandemi ini harus pakai masker, jadi agak aman sih. Mau gaya tidur yang gimana, kan muka kita ketutup setengah tuh ya. Bener-bener kalau dulu kita nggak bertahan untuk karena malu kan. Iya gitu kan, tanpa sadar saat kita tidur mulut kebuka lah apalah. Kalau ini aman, mau menganga mau enggak ketutup setengah, so jadi ada untungnya juga. Aku punya cerita. Nah, Ini terakhir sebelum kertas Kita kuning itu muncul lagi. udah putih tadi, bukan kertas lagi, papan tulis barusan. Terus Jadi waktu kuliah aku sama adikku pergi naik bis gitu ke Pondok Indah Mall. Nah, duduknya kebetulan karena penuh jadi dia di samping sebelah kiri yang dua-duaan, aku yang tiga-tigaan. Aku duduk persis di gangway, adikku juga persis di gangway. Itu posisi aku ngantuk banget. Jadi aku tidur tapi ngangak-ngangak. Sampai ngangak-ngangak, terus adikku cuma gini, turun. Dia gak mau bareng sama aku jadi dia turun. dia malu. Karena kakaknya tidak manner, nggak kontrol rahang saat tidur di kendaraan umum. Tapi ya susah sih Mbak, karena aku sebenarnya juga gitu. Kalau udah tidur kecapean plus di kendaraan, perasaan ya kayaknya aku mingkem loh. Begitu bangun kok kering ya tenggorokan gitu rasanya. Ya udah sih, masker itu ternyata membantu buat Iya. orang-orang yang tidurnya macam saya ya. Iya, tos. High five. Oke, nanti kok nanti ini udah segmen terakhir. Sekarang Sekarang kami berdua undur diri dulu setelah menyajikan berita-berita yang seru. Mungkin bucket list tadi bisa jadi inspirasi ya buat liburan. Terus kalau mau ke Jogja juga tadi kita sudah sounding beberapa tempat yang menarik. Iya. Aturan-aturannya seperti apa, kayak gitu ya, makanan yang mau dicoba seperti apa. Mungkin sate kelatak boleh dicoba. Kelata. Atau angkringan Lekman gitu ya, bisa dicoba. Nah, tapi overall karena masih masa pandemik, jangan lupa untuk selalu protokol kesehatannya dipatuhi. Jangan lupakan masker, Cuci tangan, jaga jarak, dan sekarang ada hindari kerumunan kalau memang tidak perlu, dan stay di rumah aja ya. Nah, tadi disuruh liburan, ujung-ujungnya suruh stay di rumah. Staycation di Jogja. Ini tips yang galau. Karena pengen liburan cuman gak bisa. Udah, kami berdua undur diri dari Hai Indonesia. Sampai jumpa lagi di next episode. Masih di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye.